Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang laporan anggaran keuangan dari Kementerian Pendidikan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hafizah Salsabila Harahap dengan NIM 230903058. Saya sebagai Badan Pemeriksa Keuangan. Perkenalkan, nama saya Jessica Patricia dengan NIM 230903042. Saya Dinda Mariani Marbun dengan NIM 230903044. Di sini kami berperan sebagai Direktorat Tenaga Pendidik. Perkenalkan, saya Maria Henus Tumorang dengan NIM 230903050. Saya Lisa Anggi Maika dengan NIM 230903048. Kami dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Perkenalkan, nama saya Priscila Yunike dengan NIM 230903056. Perkenalkan, nama saya Najwa Ramadhani Lubis dengan NIM 230903046. Kami dari Direktorat Pendidikan Tinggi. Perkenalkan, nama saya Nazwa Adam Sihaan dengan NIM 230903054. Saya lagi Direktorat Pendidikan Kebudayaan. Perkenalkan, nama saya Tasya Pratiwi dengan NIM 230903052 dari Direktorat Pendidikan Vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tujuan kita hari ini untuk menjabarkan kembali laporan keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi pada tahun ke-2022. Saya di sini sebagai Badan Pemeriksa Keuangan menerima data anggaran pendidikan pada tahun 2022 sebesar 472,6 triliun. Maka dari itu, saya ingin masing-masing direktorat untuk menjabarkan kembali realisasi apa saja yang sudah kalian lakukan di tahun 2022. Untuk Direktorat Tenaga Pendidik, silakan menjabarkan realisasi apa saja. Tempat dan waktu saya persilakan. Kami dari Direktorat Jenderal Tenaga Pendidik, di mana direktorat ini bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan seperti penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Lalu, direktorat ini juga memiliki tugas untuk memberikan bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan guru, pendidik, serta tenaga kependidikan. Pada tahun 2022, Direktorat Tenaga Pendidik menerima dana anggaran sebesar 53,8 triliun, di mana dana ini dialokasikan kepada tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sebesar 51,9 triliun, lalu ada dana tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah sebesar 225 triliun, serta tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah sebesar 1,6 triliun. Kami dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini. Adapun tugas kami yaitu sebagai merumuskan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Yang kedua, melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik dan fasilitas sumber daya. Yang ketiga, menyusun norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum peserta didik. Yang keempat, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Di Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah ini, realisasi anggarannya ada di biaya operasional sekolah atau yang biasa disebut dana BOS sebesar 1,65 triliun. Kemudian ada bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP PAUD sebesar 54,1 triliun dan BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar 1,022 triliun. Di mana jumlah dari semua biaya-biaya tersebut, dana tersebut adalah 56,79 triliun, di mana merupakan dana terbesar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Terima kasih. Jadi saya dari Direktorat Pendidikan Kebudayaan. Direktorat ini bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permusiuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya. Jadi beberapa tugas yang dilakukan oleh Direktorat Kebudayaan ini meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebudayaan dan lainnya. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah, dan tradisi. Kemudian pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Adapun anggaran yang telah direalisasikan Direktorat Kebudayaan pada tahun ini adalah untuk bantuan operasional museum dan taman budaya, yaitu sebesar 167,6 miliar. Direktorat Pendidikan Tinggi atau Dikti merupakan salah satu unit di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dikti di sini mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik. Direktorat ini bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan di beberapa bidang. Salah satunya meliputi perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik,
Kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kurikulum, kemahasiswaan, kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana, serta sumber daya pendidikan tinggi akademik. Tiga, perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang keempat, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan tinggi akademik. Dan yang terakhir ada pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun anggaran yang diberikan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi yaitu sebesar 25,2 triliun, di mana dana tersebut dialokasikan kepada dana peningkatan kapasitas koperasi dan UKM sebesar 4,2 triliun, lalu kepada dana beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan sebesar 20 triliun, dan yang terakhir pada Kartu Indonesia Pintar atau bidik misi sebesar 10,8 triliun. Baik, tugas dari Direktorat Pendidikan Vokasi sendiri yang pertama itu ada perumusan kebijakan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Lalu ada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi vokasi dalam rangka melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Lalu ada penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik dan tenaga pendidik vokasi, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya pada pendidikan tinggi vokasi. Adapun dana yang dialokasikan itu sebesar 29,85 miliar yang digunakan untuk dana program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih. Nah, dari data yang telah kalian jabarkan, dapat saya ambil di sini bahwa Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah memiliki anggaran yang lebih besar daripada Direktorat Pendidikan lainnya, di mana kalian di tahun 2022 memiliki anggaran sebesar 56,792 triliun. Maka dari itu, dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk menjabarkan kembali mengapa anggaran kalian lebih besar dari pendidikan lainnya. Tempat dan waktu saya persilakan. Alasan mengapa Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah paling banyak dana anggarannya dibandingkan dengan direktorat yang lain itu dikarenakan dari prioritas Kementerian Pendidikan sendiri, di mana prioritasnya itu untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui penggunaan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kemudian dialokasikan untuk penggunaan anggaran pendidikan, belum ditargetkan secara efektif dilihat dari banyaknya anak yang tidak mampu, tidak dapat masuk sekolah, sehingga dana yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan harus lebih banyak difokuskan ke anak-anak siswa-siswa yang tidak mampu, tidak dapat masuk sekolah seperti itu. Dan juga karena Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah ini menyelenggarakan pendidikan dasar yang membutuhkan banyak anggaran untuk biaya operasionalnya. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah atas alasannya, di mana anggaran kalian lebih besar daripada anggaran pendidikan lainnya. Dan di sini saya sebagai Badan Pemeriksa Keuangan ingin mengevaluasi program kerja dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, di mana evaluasi yang dapat saya berikan merupakan suatu proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang program, menilai apakah program tersebut telah mencapai tujuannya. Evaluasi program dilakukan secara berkala, yaitu setiap tahun dan setiap periode tertentu, untuk mengetahui apakah program tersebut masih relevan, efektif, efisien, dan akuntabel. Di mana dari direktorat kalian sendiri sudah menjelaskan evaluasi apa saja yang sudah kalian lakukan dan anggaran apa saja yang sudah kalian keluarkan. Berdasarkan hasil evaluasi program Kemendikbudristek tahun 2022, secara umum program-program yang telah kalian jabarkan telah berjalan dengan baik dan telah mencapai tujuannya. Namun masih dapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, di mana ketersediaan dan kualitas data, informasi masih perlu ditingkatkan. Data dan informasi yang akurat dan terkini sangat diperlukan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program selanjutnya. Lalu program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang berstandar internasional dan mampu menghasilkan peserta didik yang unggul dan kompetitif. Program ini telah berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah yang menjadi sasaran program. Lalu program Kartu Indonesia Pintar, di mana setelah kalian jabarkan juga, yaitu KIP, kuliah program KIP. Kuliah bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu, di mana KIP ini dijabarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Program ini telah berhasil meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Lalu program Kampus Mengajar. Program Kampus Mengajar bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mengajar di sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Program ini telah berhasil meningkatkan kualitas pembelajar di sekolah-sekolah tersebut. Kemendikbudristek sendiri terus berupaya untuk meningkatkan kualitas program-programnya, di mana dari kalian semua dapat saya ringkaskan bahwa kalian sudah bekerja dengan baik dan dengan profesional tentunya. Melalui evaluasi yang berkesinambungan
diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan program-program Kemendikbudristek di masa depan. Baiklah, untuk rapat hari ini saya sudahi. Terima kasih kepada masing-masing direktorat yang sudah menjelaskan dan menjabarkan realisasi anggaran kalian di tahun 2022. Atas waktu yang sudah kalian luangkan, saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf bila saya ada salah kata dan salah tindakan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Demikian laporan anggaran keuangan dari Kementerian Pendidikan tahun 2022 dari kelompok 3. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas atensinya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun perkataan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.